Dia menyatukan kedua tangan, berlutut di lantai yang jauh dari ranjang kakinya. Seharusnya Jupiter menyadari itu. Dia sudah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sampai tidak pernah mendatangi kakeknya lagi. Apalagi sekarang ini kesehatan kakek Paul sudah tidak seperti dulu, yang bisa berjalan kemana saja untuk melihat cucu-cucunya. Dan tentu saja kakeknya itu akan cemburu melihat Jupiter dan Rainer tidak mempedulikan dirinya lagi dan justru sibuk dengan Valerie. Tapi kakek, bukan aku tidak menyayangimu. Bukannya aku beranggapan hidupku lebih utama daripada kakekku sendiri. Tolong maafkanlah aku atas kelalaianku. Kau tetaplah kakek yang hebat. Kakek Paul masih mengalihkan wajahnya ke arah lain, tidak ingin membalas tatapan Jupiter. Rainer sangat sedih. Dia bahkan sempat tidak ingin makan berhari-hari. Tapi belakangan ini, Rainer sudah menyadari bahwa dia memang membutuhkan seorang ibu. Apakah kakek tidak ingin mewujudkan keinginannya? Kenapa kau tidak cari ibu yang lain? Aku dengar Rainer juga membenci Valerie. Kakek Paul menjawab tanpa melihat wajah cucunya. Beliau mulai membuka hati. Jupiter tahu itu. Tapi dasarnya kakek Paul memang memiliki ego yang tinggi. Sudah barang tentu tidak akan mudah mendapatkan maafnya karena itu. Jupiter harus sangat berusaha untuk meluluhkan hati laki-laki tua ini. Iya, aku sempat berpikir demikian, tapi ternyata Rainer berkata dia menginginkan Valerie yang menjadi ibunya. Karena Valerie lah yang memberikan cinta sebagai seorang ibu untuk Rainer. Banyak perempuan di luar sana, kau bisa menikahi mereka semua sampai menemukan yang benar-benar mencintai Rainer. Apakah maksudnya Jupiter akan menikah berkali-kali? Itu saran yang sangat tidak masuk di akal. Tapi Rainer sudah nyaman pada Valerie. Sebanyak apapun cinta yang diberikan ibu lainnya untuk Rainer, tetap saja dia akan sedih karena Valerie lah yang dia kenal sebagai ibunya yang pertama. Kumohon kembalikan Valerie untukku dan Rainer. Kakek Paul melirik sejenak kembali membuang muka. Aku sudah bilang, dia tidak ada pada aku. Berbohong, Jupiter tahu kakeknya berbohong. Karena itulah dia selalu mengalihkan pandangannya ketika berbicara agar Jupiter tidak bisa membaca kebohongan yang sudah sulit disembunyikan mata tuanya. Seminggu yang lalu, kau mengirimkan uang untuk biaya berobat adiknya. Aku tahu itu kau. Karena hanya kaulah yang tahu tentang Nicky. Valerie tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan dia sendiri pun tidak mengenal banyak orang. Kaulah yang membantunya. Sebab kau juga yang menyembunyikan Valerie. Setelah tadi ketika makan, Jupiter akhirnya memikirkan lagi tentang uang yang dikirimkan untuk Nicky. Dia yakin kakek Paula yang memberi uang itu, karena Valerie tentu saja tidak memiliki uang. Andaikan Valerie memiliki seseorang teman atau kenalan kaya raya, sudah barang tentu dia tidak perlu berpura-pura mencari Megan dan membohongi semua orang. Valerie tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dijadikan jaminan. Hanya kakek Paula yang bisa Jupiter anggap sebagai orang yang menolong Valerie. Untuk apa aku menolong gadis itu? Dia pembohong. Kenapa kau harus berpikir aku menolongnya? Jangan bertuntut seperti pengemis. Aku tidak suka melihat cucuku mengemis untuk seorang gadis. Aku akan melakukan apapun untuk putraku dan juga untuk Valerie. Kakek, aku juga akan melakukan segala yang kau katakan. Karena kau adalah orang yang sangat berarti bagiku. Dia kemudian bangun berdiri di depan kakeknya. Sejak Jupiter kecil, pria tua inilah yang banyak memberikan cinta untuknya. Cinta ibu tidak terlalu lama Jupiter rasakan, sebab ibunya sudah lama meninggalkan dunia. Ketika ayahnya membawa Patricia ke rumah mereka, kakek Paul berperan sebagai ayah juga ibu untuk Jupiter. Sebab ayahnya hanya sibuk mengurus Patricia yang rewel akan perhatian dan harta. Sebab itu, bukankah wajar kakek Paul menjadi cemburu ketika Jupiter tidak lagi sering mendatanginya? Jupiter seakan bisa merasakan bagaimana perasaan kakek tua yang kini duduk menatap lurus padanya. Kau memiliki kasih sayang yang luas
Kau tidak tega mendengar seseorang sakit keras karena putramu pernah tidur bertahun-tahun oleh penyakit. Kau pastinya membantu Valerie, lalu membuat adiknya mendapatkan ruangan yang lebih layak. Jupiter berjalan menuju sisi ranjang dan kembali dia berkata, "Kakek, kasih sayangmu itulah yang membuatku berpikir Valerie ada padamu. Kau menolongnya karena kau tahu Rainer sangat marah kepadanya, betul? Kau sengaja tidak memberitahuku untuk melihat sebanyak apa aku mencintai gadis itu." Hening, dua kakek dan cucunya itu pun kembali hening setelah Jupiter berbicara panjang. Kakek Paul sibuk dengan isi kepalanya, sedangkan Jupiter dengan sabar menunggu kakeknya membuka hati sehingga memberitahunya di mana Valerie. "Kau seperti putraku, tapi kau sangat keras kepala tidak mendengarkanku. Aku benci dengan kerasnya kepala itu." "Jupiter, kau juga tidak percaya padaku ketika kau membela Megan mati-matian? Sebab itu, aku bahkan berpikir ingin membuatmu menjadi gembel." Mungkin kata-katanya terdengar kasar, tapi Jupiter tahu bahwa kakeknya sudah luluh sekarang. Sebab jika kakek Paul sudah mengeluarkan keluhannya tentang Jupiter, itu adalah caranya menunjukkan betapa hatinya terluka dan kesepian. "Maafkan aku, kakek. Aku mengaku salah. Aku berjanji setelah ini akan tetap menjadi cucumu yang perhatian pada kakeknya." "Jangan menggombal di depanku. Aku tidak tertarik dengan rayuanmu. Pergilah ke rumah sakit. Aku sudah lelah bahkan sampai harus dirawat karena menjenguk gadis itu." Jupiter tersenyum senang mendengar kakeknya akhirnya luluh dan memberi izin bertemu dengan Valerie. "Terima kasih kakek. Terima kasih atas kasih sayangmu yang seluas-lautan. Kau adalah kakek yang paling baik di atas bumi ini." Peter menyentuh tangan kakeknya, mencium tangan tua yang sudah keriput itu sebagai tanda terima kasihnya. Tapi kemudian kakek Paul menarik tangannya kesal. "Kau hanya berterima kasih? Kau tidak ingin bertanya kenapa gadismu berada di rumah sakit? Aku jadi menyesal mengembalikannya padamu," katanya ketus. Wajah tua itu pun tampak ingin marah kembali. "Maksud kakek Valerie sakit? Aku terlalu senang kakek memberitahu keberadaannya sampai tidak terpikir jika Valerie tengah dirawat." Jupiter menjadi sangat khawatir, seakan tidak sabar ingin berlari dari kamar kakeknya. Tapi dia tahan demi mendengar apa yang membuat Valerie sampai dirawat. "Kakek, apakah Valerie sakit parah? Kenapa dia masuk rumah sakit dan maafkan aku karena kau menjadi ikut sakit mengurusnya." "Valerie mengandung, kehamilannya sangat rentan, dan dia menjadi dirawat karena terlalu stres. Kau jaga dia dengan baik, atau aku akan membunuhmu. Katakan pada Rainer, aku akan mengambil ibunya jika dia berani membentak ibunya lagi." Kini Jupiter sudah tiba di rumah sakit yang dikatakan kakek Paul. Tidak sampai 30 menit dia sudah berada di depan pintu kamar yang disebut ditempati oleh sang gadis. Ketika dia membuka pintu, Valerie yang tengah duduk ditemani seorang perawat langsung melihat ke arah pintu masuk. Dan saat itu pun matanya melebar, tidak percaya bisa melihat Jupiter di depannya. "Jupiter?" panggil Valerie. Suara itu sangat pelan berbisik. Bahkan Jupiter juga ikut merasa seperti bermimpi. Dia menghela napas panjang, melihat gadisnya yang buru-buru ingin segera turun dari atas ranjang. "Valerie, hei, jangan turun dan tetaplah di situ." Sebelum lagi Jupiter berhasil menuntaskan kalimatnya, Valerie sudah berlari ke arahnya. Gadis itu menabrak dada Jupiter, memeluknya sangat erat, sampai Peter mendengar isakan haru dan bahagia dari sang gadis. Berkata dirinya sangat rindu. Dengan lembut, Peter membalas pelukan Valerie dan memberi kecupan ringan di keningnya. Lelaki yang juga sangat merindukan gadisnya tidak henti-hentinya mengecup kening Valerie. "Aku juga sangat merindukanmu. Aku bahkan tidak bisa makan selama berhari-hari." Pelukan haru itu berjalan hingga beberapa menit. Keduanya larut dalam pertemuan penuh cinta yang sudah berhari-hari harus ditahan. Tangisan bahagia dari bibir Valerie pun tidak bisa dia hindarkan, membuat Jupiter tidak tahan mendengarnya.
Dia jauhkan wajah Valerie dari dadanya untuk bisa melihat jelas wajah sang gadis. Kau menangis? Kau bilang merindukanku dan senang aku datang, tapi kau justru menangis karena itu. Seharusnya kau cium lelakimu ini, Valerie, godanya. Bukannya terenyuh lantas tersenyum, Valerie justru memukul pelan dada Jupiter, memberi sembari mulutnya mengomel. Kau bilang merindukanku, tapi kau sangat lama. Kemana aja kau? Kau tidak segera mencariku begitu menghilang? Dia meninju dada Jupiter lagi. Kau jahat. Aku marah karena kau sangat lama. Apa kau tahu? Aku mencarimu ke segala tempat. Bahkan ke lubang semut saja aku cari. Berpikir kau mungkin di sana. Aku sudah seperti orang gila kan? Valerie menggembungkan pipinya, memilih tidak meladeni gurauan dari Jupiter. Dia lebih fokus memajukan bibir dan hidungnya mengendus bau tubuh Jupiter. Secara refleks, dia menutup hidung. Kau belum mandi? Ya Tuhan, kau sudah merusak suasana, Peter. Dia melepaskan diri dari pelukan Jupiter, berjalan kembali ke atas ranjang. Jupiter memang belum mandi, tapi ketika dia menghirup bau badan sendiri, dia yakin tidak ada bau tidak enak di sana, hanya bau parfum yang masih melekat di setelan jas yang dia kenakan. Apakah Valerie sengaja tidak mau memeluknya? Kau beralasan untuk tidak memelukku, Valerie? Aku tidak berbau badan. Kenapa kau berkata demikian? Gadis yang duduk di atas ranjang pun membesarkan matanya tidak percaya. Kau tidak mencium bau itu? Sungguh, Peter. Parfum yang kau pakai sangat menyengat. Itu parfum yang biasa Jupiter pakai. Rasanya selama ini Valerie tidak pernah mengeluhkan tentang baunya. Peter hampir saja bingung jika dia tidak teringat dengan perkataan kakek Paul. Anakku tidak suka bau parfum ini. Baiklah, aku tidak akan memakainya lagi. Valerie terkejut penasaran. Dari mana Jupiter tahu dirinya hamil? Kau sudah bertemu kakek? Peter, apakah kakek yang menyuruhmu ke sini? Gadis itu sedikit ragu, takut jika mungkin Jupiter tahu dari seseorang. Dia tidak rela andaikan nanti kakek Paul kembali memisahkan mereka. Jika bukan kakek yang menyuruhmu datang, aku mohon kembalilah ke rumah. Aku tidak ingin beliau menjadi marah. Ketika Valerie tertangkap basah memaksa pelayan meminjam ponsel, dia sangat ketakutan luar biasa. Saat itu kakek Paul hampir saja memarahinya. Tapi gadis itu menjadi pingsan, dan ketika bangun dia mendapati diri di rumah sakit ditemani oleh kakek Paul dan beberapa pelayan. Dan saat itulah orang tua itu berkata Valerie tengah mengandung. Tidak serta-merta kakek Paul memberikan izin untuk Valerie menghubungi Jupiter. Kakek terus berkata, Valerie harus bersabar dan juga jangan stres karena kandungannya yang beresiko. Sebab itulah dia takut jika ternyata kedatangan Peter tanpa sepengetahuan kakeknya. Dia tidak ingin semakin menambah masalah. Apakah kakek melakukan sesuatu yang jahat? Valerie menggeleng. Memang benar kakek Paul tidak melakukan hal jahat padanya. Lalu, atau mungkin kakek mengancammu? Lagi, Valerie menggeleng. Dia tidak diancam. Valerie menerima sendiri tantangan itu. Lantas, Peter duduk di kursi stainless yang tadinya diduduki oleh perawat, yang kini memilih pergi meninggalkan mereka. Sepertinya kau sangat ketakutan pada kakekku, Vale. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, atau kakek menyakitimu, katakan saja padaku. Dia tahu Peter adalah orang yang mudah marah. Valerie tidak ingin laki-lakinya salah sangka dan menjadi marah kepada kakek Paul, sehingga semuanya semakin berantakan. Kakekmu sangat baik menjaga aku, Peter. Tapi beliau berpesan agar kita tidak bertemu sebelum Rainer bisa menerimaku. Mungkin kakek hanya tidak ingin menambah beban buruk untuk kita. Ya, aku tahu itu. Kini Jupiter menyentuh punggung tangan Valerie, mengelusnya dengan lembut.